Jumpa lagi dengan Kaisen. Pada video ini kita akan membahas mengenai built-in string function. Built-in function artinya function yang sudah ada bawaan dari PHP. Artinya kita bisa langsung menggunakannya tanpa perlu instalasi extension tambahan. PHP menyediakan banyak built-in functions, dan pada video ini kita akan membahas built-in functions yang berhubungan dengan strings. Bagi teman-teman yang ingin membaca dokumentasi lengkap mengenai string functions, bisa membuka link dokumentasi dari php.net ini. Kita masuk ke bagian pertama dari string functions, yaitu yang berhubungan dengan panjang atau jumlah. Yang pertama, kita bisa menghitung panjang string dengan menggunakan fungsi strlen. Kedua, kita bisa menghitung jumlah kata di dalam string dengan menggunakan fungsi str_word_count. Dan yang ketiga, kita bisa menghitung berapa jumlah substring pada string dengan menggunakan fungsi substrcount. Kita coba praktek ya. Misalkan kita memiliki string contoh yang disimpan pada variable string, berapa panjang dari string, kita bisa hitung menggunakan fungsi strlen dengan mengirimkan variable string sebagai argumennya. Kita jalankan. Ternyata tidak tampil apa-apa ya. Karena kalau kita ingin menampilkannya, kita harus echo dahulu hasil kembalian dari fungsi strlen, dan pada akhirnya kita tambahkan php end of line supaya pindah ke baris baru. Kita jalankan dan kita mendapatkan hasil 19. Yang perlu diperhatikan di sini adalah white space turut menambah panjang string. Sebagai contoh, kalau kita tambahkan spasi di bagian akhir, maka panjang string berubah. Begitu juga kalau kita tambahkan enter, atau kita tambahkan tab. Kita kembalikan dahulu ya ke semula, di mana hasilnya adalah 19. Kita tulis hasilnya 19 di sini. Nah, kemudian kita bisa mengakses huruf di dalam string dengan menggunakan indeks. Sebagai contoh, kita coba echo huruf pertama dari string. Cara menulisnya adalah variable string ditambahkan kurung siku huruf 0. Kemudian diakhiri dengan php end of line. Huruf pertama bisa kita akses dengan menggunakan indeks ke 0. Kita menuliskan indeks dengan menggunakan tanda kurung siku diikuti oleh nomor indeksnya. Kalau kode ini kita jalankan, kita clear dulu ya. Nah, kita mendapatkan hasil huruf pertama, yaitu H. Berhubung indeks dimulai dari 0, maka huruf terakhir bukan panjang string. Jadi kalau kita coba echo lagi, ini hasilnya H ya. Kalau kita coba echo variable string dengan indeks strlen dari string, maka kita mendapatkan error. Karena indeks yang kita sebutkan tidak ada di dalam string. Huruf terakhir di dalam string bisa kita dapatkan pada indeks panjang string dikurangi 1. Jadi kalau kodenya kita ubah ya menjadi strlen string dikurangi 1. Pada saat kode ini dijalankan, barulah kita mendapatkan huruf terakhir yaitu huruf N. Selanjutnya kita coba fungsi strWordCount untuk menghitung jumlah kata di dalam string. Kita langsung echo saja, kita panggil strWordCount dengan string sebagai argumennya. Dan kalau dijalankan kita mendapatkan hasil 3. Nah, untuk function strWordCount ini, kita bisa mengatur format dari hasil yang dikembalikan. Secara default, format yang digunakan adalah 0, di mana function mengembalikan integer yang berupa jumlah angkanya. Kita bisa menggunakan format lain yaitu 1, di mana function mengembalikan hasil berupa array yang mengandung setiap kata di dalam string. Sebagai contoh, kita copy paste ya kodenya. Namun kita tambahkan argumen lagi, yaitu argumen 1. Nah, di sini hasilnya error ya, karena echo tidak bisa digunakan untuk menampilkan array. Kita bisa menggunakan fungsi lain, yaitu printr atau vardam. Kita coba dahulu ya, printr.
Maka kita mendapatkan hasil dalam bentuk array. Kemudian kita coba lagi kalau menggunakan vardam. Hasilnya sama dalam bentuk array juga, hanya berbeda cara menampilkannya ya. Dan biasanya sih saya lebih sering menggunakan vardam dibandingkan dengan printr. Berhubung tutorial kita masih belum pernah membahas array, maka kita tidak akan membahas terlalu jauh mengenai fungsi ini. Fungsi yang ketiga adalah untuk menghitung jumlah substring di dalam string. Sebagai contoh, kalau kita hendak menghitung berapa jumlah huruf O di dalam string, maka kita bisa menuliskan kodenya sebagai echo sub str count. Sebagai argumen yang pertamanya adalah string, argumen kedua adalah huruf O. Kita tambahkan php end of line. Maka kita mendapatkan jawaban 2, karena ada 2 buah huruf O di dalam string. Nah, perhatikan ya, kalau pada saat kita memanggil sub str count, parameternya adalah hashtag dan needle. Hashtag ini adalah tumpukan jerami, sedangkan needle adalah jarum. Jadi function ini mengumpamakan bahwa kita sedang mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Jerami adalah string yang panjang, sedangkan jarum adalah substring yang lebih pendek. Kita juga bisa menghitung substring yang lebih panjang ya. Misalnya kalau berapa jumlah kata hello di dalam string, maka kita mendapatkan jawaban 1. Sedangkan kalau substring ternyata tidak ada di dalam string, maka kita mendapatkan hasil 0. Selanjutnya kita bahas mengenai string functions yang berfungsi untuk menghilangkan white space. Ada 3 function yaitu trim, ltrim, dan rtrim. Trim berfungsi untuk menghilangkan white space pada bagian awal dan akhir string. Kemudian ada ltrim, awalan huruf L ini artinya adalah left atau kiri atau bagian awal. Jadi ltrim hanya menghilangkan white space pada bagian awal string. Sedangkan R pada rtrim adalah right, artinya ltrim hanya menghilangkan white space pada bagian akhir string. Kita coba praktekkan. Misalkan kita memiliki string contoh hello world yang memiliki 3 buah spasi pada bagian awal dan akhir. Kalau kita panggil fungsi trim, maka kita mendapatkan hasil hello world yang menghilangkan white space pada bagian awal dan akhir string. Namun perhatikan bahwa spasi di bagian tengah tetap ada ya. Dan perhatikan juga bahwa yang dimaksud white space di sini bukan hanya spasi saja, namun termasuk enter, tab, dan lain-lain. Selanjutnya, kalau kita panggil ltrim, maka yang dihilangkan hanya bagian depannya saja. Bagian belakang tetap memiliki spasi. Sedangkan kalau kita panggil lagi rtrim, maka yang dihilangkan hanya spasi di bagian belakang saja. Bagian depan masih tetap memiliki spasi. Selanjutnya kita bahas mengenai string functions yang berfungsi untuk mengubah huruf besar maupun huruf kecil. Yang pertama adalah fungsi untuk mengubah string menjadi huruf kecil. Namanya adalah str to lower. Yang kedua adalah fungsi untuk mengubah string menjadi huruf besar, yaitu str to upper. Kemudian fungsi untuk mengubah huruf pertama menjadi huruf kecil, namanya adalah lc first. LC maksudnya adalah lowercase. Jadi fungsi lowercase first artinya huruf pertama diubah menjadi huruf kecil. Selain huruf kecil, tentunya ada huruf besar juga ya. Yang huruf besar bernama UC first atau uppercase first. Khusus untuk huruf besar, ada fungsi yang bisa memberikan huruf besar di huruf pertama setiap kata. Nama fungsinya adalah UC words. Kita coba praktek. Misalkan kita panggil str to lower dengan argumen hello world dalam huruf besar semua. Maka kita mendapatkan hasil hello world dalam huruf kecil. Selanjutnya kita panggil str to upper dengan parameter hello world dalam huruf kecil semua.
Sebagai hasilnya kita mendapatkan hello world dalam huruf besar semuanya. Kita coba lagi, kita panggil else first untuk hello world dalam huruf besar semua. Sebagai hasilnya kita mendapatkan hello world, namun hanya huruf pertama yang diubah menjadi huruf kecil. Sedangkan kalau kita panggil UC first untuk hello world dalam huruf kecil semua, maka kita mendapatkan hello world yang hanya huruf pertama diubah menjadi huruf besar. Dan yang terakhir, kalau kita panggil UC words untuk hello world dalam huruf kecil semua, maka kita mendapatkan hello world yang setiap huruf pertama dalam setiap kata diubah menjadi huruf besar. Perhatikan kalau kita hendak membuat title case untuk hello world. Hello huruf besar semua, dan world huruf kecil semua. Kalau kita hanya menggunakan UC words, maka kita masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Kita mesti menambahkan str2lower terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya barulah digunakan untuk UC words. Barulah kita mendapatkan hello world yang menggunakan title case. Selanjutnya kita bahas mengenai string functions yang baru pada PHP 8. Ada 3 buah function baru yang berfungsi untuk memeriksa apakah ada substring di dalam string. Substring di sini artinya string yang lebih kecil. Ketiga function baru itu adalah strContents yang memeriksa apakah substring berada di dalam string. Kemudian strStartsWith yang memeriksa apakah ada substring di bagian awal string. Dan yang terakhir adalah strEndsWith yang memeriksa apakah ada substring di bagian akhir string. Perhatikan nama parameternya. Kita kembali lagi ke konsep mencari jarum di dalam tumpukan jerami. String yang panjang adalah hashtag, sedangkan substring adalah needle. Semua function mengembalikan tipe data bool, jadi semua function baru ini hanya memberikan hasil benar atau salah. Kita coba praktek. Kita panggil strContents dengan argumen hello world dan hello. Maka hasilnya adalah true. Kalau kita coba lagi ya, langsung beberapa contoh. Kalau misalnya kita lihat apakah ada world di dalam hello world. Dan kemudian kita coba apakah ada hello dengan huruf kecil pada hello world. Baris kedua memberikan hasil true karena ada world ya, walaupun ada di bagian belakang. Sedangkan baris ketiga memberikan hasil false. Karena string pada PHP bersifat case sensitive. Hello dengan H huruf besar berbeda dari hello dengan H huruf kecil. Kita coba lagi function berikutnya. Kita coba panggil strStartsWith hello world dengan hello. Kemudian strStartsWith hello world dengan world. Kita coba jalankan. Untuk substring hello, strStartsWith memberikan jawaban true karena benar ada hello di bagian depan string. Sedangkan pada baris kedua, untuk substring word, strStartsWith memberikan jawaban false karena word berada di bagian belakang ya, sedangkan kita hanya memeriksa bagian depan. Kita copy paste lagi. Dan kali ini kita gunakan untuk strEndsWith.
Nah, str ends with memberikan jawaban yang kebalikan dari starts with ya. Untuk substring hello memberikan hasil false karena hello berada di depan. Sedangkan untuk substring word memberikan jawaban true karena benar ada word di bagian belakang string. Kita lanjutkan materi ke function substring yang berfungsi untuk mengambil sebagian dari string. Nama fungsinya disingkat ya menjadi substr. Parameter pertamanya adalah string yang panjang. Parameter kedua adalah offset, yaitu posisi awal dari substring yang akan kita ambil. Perlu diingat bahwa offset dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Parameter ketiga bersifat opsional. Kalau diisi maka kita bisa menentukan berapa jumlah huruf yang ingin kita ambil. Jika tidak diisi maka secara otomatis PHP mengambil semua huruf dimulai dari offset. Misalkan kita memiliki sebuah string yang berisikan 10 huruf dimulai dari A hingga J. Kita akan mencoba mengambil sebagian dari string ini dengan menggunakan fungsi substring. Kita coba dahulu ya. Kita panggil substr dengan argumen string offset 0. Kalau kita jalankan maka kita mendapatkan hasil yang sama persis dengan string asalnya ya. Karena kita mengambil string dimulai dari awal. Karena angka 0 adalah awal. Sedangkan panjangnya otomatis mengambil semua string dimulai dari offset. Selanjutnya kita coba tambahkan argumen ketiga, argumen length. Dengan angka 4. Maka kita mendapatkan huruf ABCD. Kita mengambil substring dengan awal indeks 0 sebanyak 4 huruf. Kalau misalkan indeks awalnya kita geser dari 0 menjadi 2, maka kita mendapatkan hasil CDEF. Kita mengambil substring dengan awal indeks 2 sebanyak 4 huruf. Kalau misalkan kita hilangkan argumen yang ketiga, maka kita mendapatkan 8 huruf dimulai dari C hingga J. Kita bisa menggunakan bilangan negatif untuk offset, maka indeksnya dihitung dari belakang. Kalau misalkan kita panggil substring dengan argumen string dan minus 4. Maka offset dimulai dari huruf keempat dari akhir. Berhubung tidak ada length, maka fungsi mengambil semua 4 huruf terakhir. Kalau misalkan kita tambahkan length sama dengan 2, maka yang diambil hanya 2 huruf terakhir dimulai dari offset minus 4. Maka hasilnya adalah GI. Kita juga bisa menggunakan length dengan nilai negatif. Kalau misalkan kita ganti length-nya menjadi minus 1, maka fungsi huruf dimulai dari offset hingga ke huruf kedua terakhir, yaitu huruf H. Kita lanjutkan ke fungsi-fungsi yang membantu kita untuk mencari posisi substring di dalam string. Ada 4 fungsi yang cara kerjanya sama. Kita lihat dari yang paling umum dahulu ya, yaitu strpost. Fungsi ini mencari posisi substring di dalam string, dimulai dari kiri, dan akan mengembalikan nomor indeks dari substring yang pertama kali ditemukan. Apabila tidak ditemukan, maka mengembalikan nilai false. Ketiga fungsi lainnya merupakan varian dari strpost. Fungsi stripost memiliki tambahan huruf i yang artinya case insensitive. Fungsinya mirip dengan strpost, hanya saja stripost tidak membedakan huruf besar maupun kecil. Fungsi berikutnya adalah strpost, ada tambahan huruf r yang artinya adalah reverse. Fungsi ini mencari substring dimulai dari belakang. Dan varian terakhir adalah strripost, mencari substring dimulai dari belakang dan bersifat case insensitive. Kita coba ya, misalkan kita memiliki string hello world. Pertama kita coba gunakan strpost dahulu. Kita coba cari kata word yang menggunakan huruf W besar. Maka kita mendapatkan posisinya ada di 6. Ingat lagi ya, posisi string dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Kita copy paste kodenya. Sekarang kita coba cari word dengan huruf W kecil. Dan kita mendapatkan jawaban false.
Berhubung fungsi strpost bersifat case sensitif, jadi huruf W besar dan huruf W kecil dianggap berbeda. Berhubung string aslinya menggunakan huruf W besar, maka substring dianggap tidak ditemukan. Kita copy paste kedua kode ini. Kita coba untuk fungsi str_epost. Keduanya memberikan jawaban 6 ya. Karena fungsi ini bersifat case insensitive. Huruf besar dan huruf kecil dianggap sama. Dan kemudian yang menarik, kita coba lagi strpost untuk mencari huruf O. Nah, huruf O di Hello World ada 2 ya. Kita coba jalankan. Dan kita mendapatkan hasil 4. Karena fungsi mencari huruf O yang berada di posisi paling awal. Kita copy paste kelima baris ini. Dan kita gunakan untuk str reverse yang mencari substring dimulai dari belakang. Kalau kita jalankan, keempat baris pertama memberikan hasil yang sama, namun untuk baris kelima kita mendapatkan hasil 7, karena fungsi mencari huruf O yang paling dulu ditemukan dari bagian akhir string. Kita lanjutkan ke string functions yang bisa kita gunakan untuk manipulasi string. Yang pertama adalah strref, yang bisa kita gunakan untuk membalikkan isi string. Huruf yang tadinya berada di paling belakang akan berubah menjadi di paling depan. Jadi kalau misalkan kita membalikkan string ABCD, maka kita mendapatkan hasil DCBA. Yang perlu diingat adalah pada semua function yang melakukan manipulasi string di sini tidak mengubah string yang asli, melainkan mengembalikan string yang baru. Fungsi yang kedua adalah strrepeat, yang bisa kita gunakan untuk mengulangi string sebanyak yang kita butuhkan. Kalau misalkan kita perlu mengucapkan kata hello sebanyak 3 kali, maka daripada kita mesti mengetik kata hello sebanyak 3 kali, bisa kita ganti menjadi memanggil strrepeat dengan argumen hello dan 3. Fungsi yang ketiga adalah strreplace yang berfungsi untuk mengganti string menjadi string lainnya. Kalau sebelumnya kita belajar strpost mengembalikan nomor indeks dari string yang ditemukan, sekarang menggunakan strreplace kita bisa mengganti substring yang ditemukan menjadi string lainnya. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa urutan parameternya berubah ya. Parameter pertama search, ini adalah needle atau jarum yang perlu kita temukan. Parameter kedua replace adalah string yang akan menggantikan kata pencarian. Parameter ketiga subject adalah hashtag atau tumpukan jerami tempat kita mencari. Dan yang terakhir bersifat opsional yaitu count untuk menghitung hasil pencarian yang ditemukan. Fungsi ini mengembalikan string baru yang telah dimanipulasi. Fungsi keempat adalah strreplace yang merupakan versi case insensitive dari strreplace. Kita coba langsung praktek ya. Misalkan kita panggil strref dengan string hello. Maka kita mendapatkan hasil oleh. Semua posisi huruf dalam string dibalikkan dari belakang menjadi depan. Yang kedua adalah strrepeat untuk mengulangi string sebanyak yang kita butuhkan. Misalkan kita hendak mengucapkan hello sebanyak 3 kali, maka kita tuliskan menjadi strrepeat hello, 3. Fungsi ketiga adalah strreplace untuk menggantikan substring di dalam string. Kalau misalkan kita buat variable string yang isinya hello world, kemudian kita coba ganti kata hello menjadi welcome. Kita coba jalankan fungsinya, maka kita mendapatkan hasil welcome world. Kalau misalkan kita perlu tahu ada berapa substring yang berubah, maka pertama kita harus buat dahulu variable count. Misalkan kita beri nilai awal 0, kemudian kita tambahkan sebagai argumen terakhir.
Kita echo dahulu ya nilai dari count. Kemudian kita echo juga nilai dari string. Kita coba jalankan. Maka kita mendapatkan hasil welcome world. Nilai count-nya adalah 1, karena yang berubah adalah 1. Dan nilai string awal tetap sama ya, hello world. Kemudian kita ganti lagi nilai awal string menjadi hello world. Maka hasilnya adalah welcome world. Nilai count-nya adalah 2, karena kata hello-nya ada 2 ya, yang berubah menjadi welcome. Dan string awalnya tetap sama, hello world. Nah, yang menariknya di sini, kalau kata hello pada pencarian kita ganti menjadi huruf kecil semua, maka hasilnya tidak ada yang berubah. Nilai count adalah 0. Karena secara default, str replace bersifat case sensitive. Sekarang kita copy paste kodenya. Kita gunakan lagi untuk di versi yang kedua ya, str replace. Ini adalah versi yang case insensitive. Kalau kita coba jalankan, nah kata hello tetap berubah menjadi welcome ya, karena pencarian di sini bersifat case insensitive. Nah, yang menariknya di sini, kalau kata hello pada string awal, saya ubah menjadi hello huruf kecil semua, dan kita jalankan lagi. Nah, perhatikan di sini kata welcome-nya tetap menggunakan huruf besar ya. Huruf W besar maksudnya. Jadi penggunaan huruf besar atau kecil pada string pengganti tidak mengikuti penggunaan huruf besar atau kecil pada string awal. Kita lanjutkan lagi ke string functions yang berhubungan dengan angka. Yang pertama adalah number format yang berfungsi untuk mengubah angka menjadi string yang sudah diberi tanda pemisah ribuan. Yang kedua adalah strpad yang berfungsi untuk mengisi ruang kosong dengan pad sehingga string bisa mencapai panjang tertentu. Fungsi strpad biasanya digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel berbasis teks agar posisi kolom tetap rapi. Selain itu, strpad juga bisa kita gunakan untuk menambahkan 0 di bagian depan angka. Kita coba praktek. Misalkan kita hendak menampilkan angka 1 juta. Kalau kita langsung echo 1 juta, maka pada saat kita melihat angkanya, kita agak susah menentukan berapa nilainya karena kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah digitnya. Agar lebih mudah untuk dibaca, maka kita ingin ada pemisah ribuan. Caranya gampang, kita tinggal taruh nilai 1 juta ini di dalam function number format. Ada beberapa argumen pada number format yang bisa kita gunakan untuk mengatur tampilan angkanya. Argumen kedua adalah jumlah digit di belakang koma. Nah, kalau kita sedang membahas mengenai software accounting, biasanya kita harus menggunakan 2 digit di belakang koma untuk menampilkan nilai uang. Di PHP caranya gampang. Kita tinggal tambah argumen kedua pada function number format dengan nilai 2. Selanjutnya kalau kita perhatikan lagi, ternyata format angka yang digunakan adalah standar bahasa Inggris. Kalau kita hendak menggunakan standar bahasa Indonesia, maka tanda yang digunakan harus dibalik. Dalam bahasa Indonesia, kita memisahkan ribuan dengan menggunakan tanda titik, sedangkan kita memisahkan bilangan desimal dengan menggunakan tanda koma. Pada function number format, tanda yang digunakan ini bisa kita atur menggunakan argumen ketiga, tanda koma, dan kemudian argumen keempat, tanda titik. Dan sekarang angka kita sudah tampil menggunakan format bahasa Indonesia. Kita coba lagi fungsi berikutnya yaitu strpad. Biasanya strpad digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel agar jarak antar kolomnya tetap rapi. Sebagai contoh, kita coba tampilkan data nama dan misalnya nilai uang ya. Kita coba echo, pertama kita gunakan strpad untuk menampilkan Budi dengan length 10. Kemudian kita gunakan lagi untuk menampilkan 100.000 dengan panjang 8. Kita copy paste. Misalnya untuk data kedua, nama orangnya adalah Charles. Dengan nilai uang 50.000. Perhatikan hasilnya. Jadi walaupun kita menampilkan data yang panjangnya berbeda-beda,
Namun hasilnya di tabel tetap sejajar, karena semua data menempati jumlah ruang yang sama. Argumen pada strpad bisa kita tambahkan lagi untuk mengatur karakter yang digunakan untuk menambahkan ruang kosong. Misalkan pada angka, kita ganti menjadi tanda underscore. Posisi pad juga bisa kita ganti. Secara default, posisi pad berada di sebelah kanan. Kita bisa tambahkan argumen keempat untuk memindahkan pad ke sebelah kiri. Nama argumennya adalah str pad left. Semuanya huruf besar ya, karena ini adalah konstanta. Nah, berhubung padnya pindah ke kiri, maka teksnya menjadi rata kanan. Kita juga bisa mengganti tanda underscore menjadi angka 0. Jadinya semua ruang kosong di sebelah kiri angka diisi dengan angka 0. Selanjutnya kita belajar mengenai fungsi untuk mengubah string menjadi array dan sebaliknya. Fungsi pertama adalah explode, yang berfungsi untuk memisahkan string berdasarkan substring. Parameter pertamanya adalah separator, yaitu substring yang kita gunakan sebagai tanda pemisah. Kalau kita hendak memisahkan kata, biasanya kita menggunakan separator tanda spasi. Sedangkan kalau kita hendak memisahkan kalimat, biasanya kita menggunakan separator tanda titik. Parameter kedua adalah string yang hendak dipisahkan. Fungsi explode memberikan hasil berupa array. Fungsi implode adalah kebalikan dari explode. Kita bisa menggabungkan elemen-elemen di dalam array menjadi sebuah string dengan menggunakan parameter separator sebagai tanda pemisahnya. Nah, fungsi implode ini memiliki nama lain ya, yaitu join. Jadi kalau teman-teman menggunakan fungsi join, sebenarnya yang dipanggil adalah implode. Kita coba praktek. Misalkan kita memiliki string yang berupa kalimat selamat Kaisen, Anda mendapatkan hadiah. Kita bisa memisahkan kata-kata di dalam kalimat ini dengan menggunakan fungsi explode. Dengan menggunakan separator tanda spasi. Kita coba lihat hasilnya ya. Kita mendapatkan array yang setiap elemennya berupa kata dalam kalimat. Perhatikan bahwa elemen tertentu memiliki tanda baca. Fungsi ini mirip dengan fungsi yang telah kita pelajari di awal video ya, yaitu str word count. Namun kita coba bandingkan hasilnya ya. Kita panggil str word count. Dengan argumen string dan format 1. Kita clear dulu, baru kita bandingkan. Nah, kalau kita menggunakan str word count, maka hasil yang didapat hanya berupa kata-kata saja, tidak ada tanda baca. Sedangkan kalau kita menggunakan explode, kita mendapatkan tanda bacanya. Kita lanjutkan ya. Kalau misalnya hasil explode kita simpan sebagai variable array. Nah, array ini bisa kita kembalikan lagi menjadi kalimat dengan menggunakan fungsi implode. Kita panggil fungsi implode dengan menggunakan separator tanda spasi dan argumen kedua yaitu array. Maka kita kembali mendapatkan kalimat awal. Bagi teman-teman yang pernah belajar bahasa JavaScript, nama fungsi implode pada JavaScript adalah join. Oleh karena itu, pada PHP dibuatkan alias untuk implode. Kita bisa memanggilnya dengan menggunakan nama join dan hasilnya tetap sama. Selanjutnya kita bahas mengenai string functions yang berhubungan dengan slashes. Yang pertama adalah add slashes yang berfungsi untuk menambahkan backslash pada tanda kutip. Fungsi ini akan sangat berguna pada saat kita sudah memasuki materi database, karena harus kita gunakan untuk mencegah SQL injection. Tanda backslash pada hasil add slashes bisa kita hilangkan kembali menggunakan fungsi strip slashes. Kita coba praktek. Misalnya kita memiliki dua buah contoh string yang menggunakan tanda kutip tunggal dan ganda. Kita coba masukkan kedua string pada fungsi add slashes. Kita bisa melihat hasilnya. PHP menambahkan tanda backslash pada setiap tanda kutip, baik tunggal maupun ganda. Kalau misalkan hasil dari add slashes ini kita simpan sebagai variabel string 3,
Kemudian kita gunakan untuk memanggil strip slices. Maka kita mendapatkan kembali string awal. Kita bahas mengenai bagian terakhir dari string functions, yaitu fungsi yang berhubungan dengan PHP web. Yang pertama adalah NL2BR. Fungsi ini akan menambahkan tag BR setiap kali menemukan karakter new line pada string. Nantinya akan berguna untuk menampilkan string yang memiliki banyak baris pada browser. Namun sayangnya fungsi ini awalnya dibuat untuk standar XHTML, sehingga apabila kita ingin menggunakannya untuk standar HTML, maka kita harus menambahkan argumen kedua dengan nilai false. Fungsi kedua adalah HTML Special Chars yang berfungsi untuk mengubah karakter khusus pada string menjadi HTML entities. Misalkan tanda lebih kecil diubah menjadi dan lt titik koma. Fungsi ini wajib digunakan untuk menampilkan data yang diambil dari HTML form untuk mencegah terjadinya JavaScript injection pada situs kita. Sedangkan fungsi ketiga adalah strip text yang berfungsi untuk menghilangkan tag HTML dan PHP dari string. Fungsi ini akan berguna apabila kita hendak mengambil data secara langsung dari situs lain. Kita coba praktek. Misalkan kita memiliki variable string yang isinya ada 3 baris. Nah, agar ketiga data ini bisa tampil per baris pada browser, maka kita mesti menambahkan tag BR di setiap akhir barisnya. Kita bisa melakukannya dengan cara memanggil fungsi NL2BR. Namun perhatikan bahwa secara default fungsi ini menggunakan standar XHTML, sehingga sebelum tag penutup BR terdapat tanda garis miring. Untuk mengubahnya menjadi standar HTML, maka kita harus menambahkan argumen kedua dengan nilai false. Selanjutnya kita coba panggil HTML Special Chars dengan argumen yang berupa tag script dan tag penutup script. Sebagai hasilnya, semua tanda lebih kecil diubah menjadi dan lt, dan semua tanda lebih besar diubah menjadi dan gt. Fungsi ini penting sekali digunakan untuk menampilkan data yang diambil dari HTML form. Tujuannya adalah untuk mencegah apabila user memasukkan tag script ke dalam form, maka tag tersebut tidak dieksekusi oleh browser, melainkan hanya ditampilkan di layar. Nah, hasil dari HTML Special Chars ini bisa kita kembalikan ke semula ya. Jadi kalau misalkan hasilnya kita simpan dahulu sebagai string, dan kemudian bisa kita panggil HTML Special Chars decode untuk mengembalikannya ke string semula. Untuk fungsi ketiga, kita copy paste dahulu variabel string sebelumnya. Kemudian kita tambahkan tag OL dan LI ya. Nah, kalau string ini kita echo, maka tampil lengkap dengan tag-nya. Kita bisa menghilangkan tag tersebut dengan memanggil fungsi strip text. Maka kita hanya mendapatkan teksnya saja. Jadi kalau kita menampilkan isi string menggunakan strip text, maka PHP menghilangkan semua tag HTML ya, sehingga kita hanya mendapatkan teksnya saja. Fungsi ini bisa kita gunakan untuk mengekstrak informasi dari situs lain. Sebenarnya masih ada banyak string functions yang masih belum dibahas di sini. Apabila teman-teman ingin melihat informasi lengkapnya, bisa kunjungi dokumentasi pada situs php.net. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.